Udara adalah satu hal yang sangat menghargai kepada manusia. Lihatlah rantai kehidupan yang diciptakan alam. Polusi didasarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan kembali menghasilkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga pohon-pohon menjadi eksis dalam ruang lingkup alam. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan ini menjadi pelengkap dan menyambung kembali menciptakan sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai, dan tenang menyelimuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam kehangatan alam. Darat tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Tidak ada yang kurang, semuanya menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah sang ikan, bertahta menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan mengalir di tengah gemericiknya air bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh, Allah yang menciptakan semuanya. Liturgi kedua, hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Manusia selalu merasa kurang. Itulah isi keinginan manusia. Manusia sering menyombongkan diri, mau menang sendiri dan egois. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Marilah kita dengarkan penuturan liturgi kedua ini. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan terpenuhi. Namun apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan sifat egoisme. Manusia lain yang tidak berkuasa kembali menjadi Tuhan. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kebaikan diupayakan oleh pemerintahnya, dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai agamanya. Orang tua tidak lagi dianggap sebagai sumber hikmat ilahi. Penghargaan semakin kurang. Mungkinkah kita